Lagi apa? Sakit? Udah ke dokter? Oh, iya nih. Udah ke dokter sih sebenarnya semalam, terus disuruh istirahat sehari. Walah, kok nggak cuti aja, Mbak? Aduh ribet, toh juga cuma sehari. Nggak ribet kok. Kalau cutinya cuma sehari, nanti surat keterangan sakit dari dokter itu Mbak lampirkan untuk mengajukan cuti ke pimpinan atau atasan langsung. Kalau misalnya lebih dari sehari, nanti Mbak suratnya ditujukan ke PPK. Oh gitu ya, aku pikir ribet. Terus kalau misalnya sakit berat, bisa menggunakan cuti sakit ini juga? Bisa banget. Kalau sakit berat, nanti cuti sakitnya bisa diberikan maksimal untuk waktu 1 tahun. Dan bisa diperpanjang sampai 6 bulan setelahnya. Kayak gitu, Mbak Ayu. Bentar ya. Halo? Hah? Serius? Yaudah, aku ke situ sekarang. Mbak, aduh, kayaknya aku harus pergi deh. Temenku kecelakaan, terus dia lagi hamil. Kasian banget. Waduh, teman kamu PNS juga? Kalau gitu ketentuannya gimana? Iya, dia PNS juga. Kalau kayak gitu, misalnya dia keguguran, cuti sakitnya maksimal dapat 1,5 bulan. Nah, kalau kecelakaannya karena dia sedang bertugas, cuti sakit diberikan kepada dia sampai dengan dia sembuh. Udah ya, aku mau ke UGD dulu. Dulu ya kodanya. Jangan lupa loh, cutinya diurus, nanti penghasilannya tetap dapat kok. Udah ya? Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. Cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 tahun dan dapat ditambah paling lama 6 bulan apabila diperlukan berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan. Apabila tidak sembuh dalam 1 tahun 6 bulan, PNS yang bersangkutan harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan. Apabila hasil pengujian menunjukkan belum sembuh, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit maksimal 1,5 bulan. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak mendapatkan cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya. Selama menjalankan cuti sakit, PNS menerima penghasilan PNS, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya. Din? Dinda? Maaf Bu, tadi saya melamun. Kamu kenapa murung begitu, Din? Mau ikutan jadi girl band? Atau mau ikutan Blackpink ke Korea? Bukan mau ikut Blackpink Bu, tapi ada hubungannya sih sama Korea. Jadi suami saya keterima S2 di Korea. Saya takut dia macem-macem di sana. Apa saya resign aja ya Bu? Terus ikut ke Korea. Nih Bu, coba deh lihat cewek-cewek Korea. Pada langsing, putih, cantik-cantik banget kan Bu? Jadi gini, kan ada yang namanya cuti di luar tanggungan negara. Kamu bisa ngajuin cuti di luar tanggungan negara untuk ikut suamimu ke Korea. Bisa diberikan paling lama 3 tahun dengan perpanjangan paling lama 1 tahun. Tapi kamu tidak digaji dan harus lepas jabatan. Yang penting kamu sudah memiliki 5 tahun masa kerja. Oh gitu, saya coba pertimbangin lagi deh Bu. Cuti di luar tanggungan negara diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak. Sebagai contoh, mengikuti atau mendampingi suami atau istri, tugas negara, dan tugas belajar di dalam atau di luar negeri. Contoh lain yaitu mendampingi suami atau istri yang bekerja di dalam atau di luar negeri, menjalani program untuk mendapatkan keturunan, kemudian mendampingi anak yang berkebutuhan khusus, mendampingi suami atau istri dan anak yang memerlukan perawatan khusus, dan mendampingi atau merawat orang tua atau mertua yang sedang sakit. Lamanya cuti di luar tanggungan negara paling lama 3 tahun, dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun apabila ada alasan yang penting, diajukan paling lambat 3 bulan sebelum cuti di luar tanggungan negara berakhir.
Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya. Selama melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan PNS dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induk paling lama 1 bulan. PPK wajib mengusulkan persetujuan pengaktifan kembali PNS yang bersangkutan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN paling lama 1 bulan setelah menerima laporan. Apabila disetujui, PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali PNS dalam jabatan. Dalam hal PNS melaporkan diri tetapi tidak dapat diangkat dalam jabatan pada instansi induknya, maka disalurkan pada instansi lain, di mana PPK berkoordinasi dengan Kepala BKN. PNS yang tidak dapat disalurkan dalam waktu paling lama 1 tahun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. PNS yang tidak melaporkan diri secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 bulan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Halo, selamat siang. Iya, dengan saya sendiri. Dari mana, Mbak? Rumah sakit. Iya, terus kondisi kakak saya gimana ya, Mbak? Oke, iya. Makasih ya, Mbak. Saya kesana sekarang. Iya, terima kasih, Mbak. Mbak. Iya, kakakku tiba-tiba pingsan di kampung. Astaga. Terus sekarang lagi dirawat intensif di ICU. Kira-kira aku boleh ngajuin cuti nggak ya? Ini aja, kamu ajuin aja cuti alasan penting. Tapi itu bukannya untuk yang nikah aja. Enggak dong, kamu juga bisa ajuin cuti alasan penting. Nah, kamu jangan lupa lampirin surat rawat inap kakak kamu dari rumah sakit itu. Oh gitu. Makasih ya Mbak infonya. Aku mau ngurus cuti dulu ya. Iya, semoga cepat sembuh ya kakak kamu. Makasih ya Mbak. PNS berhak atas cuti karena alasan penting apabila ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan atau meninggal dunia. Melangsungkan perkawinan, PNS laki-laki yang istrinya melahirkan atau operasi sesar dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan. PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari ketua rukun tetangga. Memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan atau berbahaya. Lamanya cuti karena alasan penting paling lama 1 bulan. Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkan peraturan pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS. Halo, Din. Oh nggak sih, udah 2 tahun nih ngambil cuti. Aku juga nih, udah 1 tahun. Din, kamu itu berhak untuk menggunakan cuti tahun berikutnya paling lama 24 hari kerja, termasuk cuti tahunan tahun ini. Kalau kamu Noji, kamu berhak mengajukan cuti selama 18 hari kerja. Oh gitu. Wah, lama juga ya. Berasa cuti besar aku tuh. Nah, kalau itu lain lagi. Kalau cuti besar, berikan pada PNS yang telah bekerja paling kurang 5 tahun secara terus-menerus. Kamu kan baru 3 tahun nih, dan cuti besar ini bukan 24 hari loh, tapi bisa diajuin paling lama 3 bulan. Aku bisa dong, kan aku udah 6 tahun kerja, kan lumayan jadi 3 bulan tambah 18 hari. Konsepnya nggak kayak gitu. Kalau kita ambil cuti besar, maka PNS yang bersangkutan tidak berhak lagi atas cuti tahunannya. Oh gitu, dapat gaji nggak? Selama menggunakan hak cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan. Wah, makasih ya infonya. Cuti tahunan diberikan kepada PNS dan CPNS yang telah bekerja paling kurang 1 tahun secara terus-menerus, yang lamanya 12 hari kerja dan paling kurang 1 hari kerja. PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan berhak mendapatkan cuti tahunan.
Cuti besar diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling kurang 5 tahun secara terus-menerus, dikecualikan untuk kepentingan agama. Hak atas cuti besar paling lama 3 bulan. Apabila penggunaan cuti besar kurang dari 3 bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya akan dihapus. Selama menggunakan hak cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Bu Ana, sudah berapa lama kandungannya? Udah hampir 38 minggu, Bu. 38 minggu? 1 bulan itu 4 minggu. 38 minggu, berapa bulan ya? Bentar lagi mau lahiran nih, Bu. Duduk dulu. Iya, Duduk Bu. dulu. Aduh. Sudah ngajukan cuti? Belum, Bu. Aduh, nggak ngerti saya. Gimana sih, Bu, prosedurnya? Ini anak yang keberapa? Anak pertama, Bu. Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga, pada saat menjadi PNS, berhak atas cuti melahirkan selama 3 bulan. Oh, jadi kalau udah PNS, anak pertama sampai ketiga itu cuti melahirkan ya, Bu? 3 bulan. Benar. Ini saya anak pertama nih, Bu. Kalau nanti seandainya saya sama suami rajin nih, Bu. Terus anak keempat. Gimana, Bu? Boleh nggak, Bu, cuti lagi, Bu? Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, dapat diberikan cuti besar. Adapun prosedurnya, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti, untuk kemudian diberikan cuti melahirkan. Oh gitu. Wah, makasih banyak ya, Bu, infonya. Saya nggak sabar mau cuti melahirkan, Bu. Saya mau nyuci baju bayi, mau beli box bayi, mau yoga hamil, mau belajar menyusui. Saya mau cuti, Bu. Sekarang, Bu. Mau cuti, Bu. Bu Ana, tenang. Nanti brojol loh. Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga pada saat menjadi PNS, berhak atas cuti melahirkan selama 3 bulan dan dapat mengajukan kurang dari 3 bulan. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya diberikan cuti besar dengan ketentuan permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan. Mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dan lamanya cuti besar tersebut sama dengan cuti melahirkan. Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS. Selamat menggunakan haknya atas cuti melahirkan. Sehat selalu, ibu dan bayi. Siang, Suster. Selamat siang. Gimana kabarnya? Saya nih kayaknya kurang sehat deh. Kok agak-agak pusing ya, nggak bisa minta dicek ya tensinya. Sini udah berapa lama? Hari ini tadi. Pengukuran tekanan darah itu silahkan ya dilakukan, jangan banyak bergerak atau bicara. Oh iya, ini kan bentar lagi Lebaran. Kamu nggak pulang, Mbak? Kayaknya enggak deh, soalnya cutiku udah habis. Oh gitu. Padahal sekarang ada cuti bersama loh. Oh ya? Apa tuh? Cuti bersama itu ditetapkan oleh Presiden dan tidak mengurangi cuti tahunan loh. Biasanya itu diberikan saat hari-hari besar keagamaan seperti Lebaran, kemudian Natal, dan lain-lain. Tapi kan aku nakes di rumah sakit. Terus kalau harus piket gimana? Oh, kalau gitu kamu bisa dapat tambahan cuti tahunan sesuai dengan jumlah cuti yang tidak diberikan. Tapi ini hanya bisa dipakai untuk tahun ini saja loh ya. Oh gitu ya, makasih loh informasinya. Sama-sama, selamat berpuasa ya. Iya, makasih. Oh ya, ini udah selesai. Hasilnya normal. Mungkin telat makan kali ya. Presiden menetapkan cuti bersama dengan keputusan Presiden. Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan. PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan dan hanya dapat digunakan dalam tahun berjalan.
Ketentuan penggunaan hak atas cuti tahunan tambahan dapat dikecualikan dalam hal tanggal cuti bersama merupakan beberapa hari terakhir dalam tahun berjalan, sehingga dapat digunakan pada tahun berikutnya. PNS yang sedang menggunakan hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti karena alasan penting, dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak. Dalam hal PNS dipanggil kembali bekerja, jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan. PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya. Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap calon PNS. PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara dan telah diaktifkan kembali sebagai PNS dapat mengajukan cuti tahunan apabila telah bekerja secara terus-menerus paling singkat 1 tahun sejak diaktifkan kembali sebagai PNS. Hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting yang akan dijalankan di luar negeri hanya dapat diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal diperlukan, pejabat pembina kepegawaian dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya. Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang mendapat kuasa, pejabat yang tertinggi di tempat PNS bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan cuti. Pemberian izin sementara harus segera diberitahukan kepada pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang mendapat kuasa. Pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang mendapat kuasa setelah menerima pemberitahuan memberikan hak atas cuti kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan.